kita akan mulai masuk ke materi seksualitas sebenarnya. Apa sih seksualitas itu? Seksualitas meliputi banyak hal penting. Contohnya, seberapa nyaman kamu dengan tubuhmu? Bagaimana perasaanmu sebagai laki-laki dan perempuan? Maksudnya kayak gimana sih, Bu? Maaf, kalian pernah dengar transgender? Bukan, saya bukan nyalain orangnya, enggak. Tetapi bila ada kasus semacam ini, kita bisa lihat flashback dari kehidupan sebelumnya. Nah, kalau ada pria berubah jadi perempuan, yang pertama kali kita lihat adalah lingkungannya gimana. Awalnya dia baik-baik aja, Bu. Tapi kok dia berubah ya? Bukan dia berubah, karena lingkungannya mengedukasi, memberi pendidikan dia sehingga dia berubah. Nah, kemudian hal kedua yang dilihat, gimana dia waktu mengalami masa puber. Contoh, seperti ini. Bu, laki-laki boleh make up nggak? Sebentar, make up buat apa? Nggak boleh langsung dibilang, nggak boleh, nanti kamu jadi banci. No. Make up kalau buat tampil, buat action, ya boleh, sah-sah aja. Make up, ada cowok yang metropolis juga. Ini yang kedua nih, metropolis itu apa? Atau heteroseksual ya, kalau nggak salah ya. Nah itu yang kemudian suka ke salon, buat ngincelongin wajah, buat kemudian perawatan. Hal itu sah-sah aja kok, nggak ada yang salah. Toh dia juga perlu refreshing, mungkin seharian habis capek bekerja, masih sah-sah kok. Dan dia merasa aku laki-laki normal, aku laki-laki tulen, gak apa-apa ke salon. Potong rambut toh juga perlu ke salon. Nah, kalau perempuan jadi laki-laki itu gimana? Sama, lihat pergaulannya bagaimana. Yang pertama, yang dalam lagi, saat dia puber, dia seperti apa? Kalau misalnya dia puber, dia mengalami luka atau sakit hati kepada laki-laki, perempuan ini otomatis ingin menjadi laki-laki supaya diakui eksistensinya. Bingung gak sih dengan penjelasan Bu Yuni? Semoga gak bingung ya. Nah, kalau dari awal ketika masa puber ini kalian merasa gak nyaman, coba share. Bagikan, aku kok nggak suka ya dengan tubuhku. Kalau yang merasa tubuh gendut, hitam, jelek, pendek kayak gue gini, itu bukan maksudnya itu. Tapi gimana aku sebagai seorang perempuan, aku bisa nggak ya nerima diriku? Kalau perempuan itu biasanya diminta oleh lingkungan bersikap halus, bersikap ramah. Kalau laki-laki itu cenderung bersikap maskulin. Nah, tuntutan-tuntutan dari masyarakat seperti itu kadang yang gak bisa diterima, atau perasaan sebagai laki-laki, kok aku ngalamin harus punya tubuh, harus punya jakun, tiba-tiba ada perubahan dalam diriku terkait laki-laki. Kalau itu nggak masalah ya udah, termasuk yang perempuan, aku tiap bulan harus ngalami menstruasi, sakit, nah, itu diterima dulu. Kalau itu bisa diterima dan itu wajar dialami oleh setiap orang, normal, makhluk ciptaan Tuhan, itu namanya masih sehat. Ya, jelas ya di sini. Ternyata seksualitas itu luas ya. Iya, luas dan tidak hanya mikirin tentang porno atau tabu atau jorok. Samakan sinyal. Ya. Nah, seksualitas itu bukan hanya bagaimana melakukan hubungan seks juga. Nah, tetapi gimana kalian kenal nilai-nilai, mengembangkan kepercayaan diri, menjaga emosi sebagai sikap sebagai remaja. Maksudnya gimana Bu Yuni? Maksudnya kenal nilai-nilai. Kalau cewek berdandan, boleh pakai celana panjang, boleh. Atasan ya yang baik, yang normal saja. Pakai hem mirip cowok nggak masalah, itu hanya casing atau luarnya saja.
Tapi dalamnya aku perempuan, aku mau mendengar, aku mau bersikap lembut belajar, bukan terkait harus belajar masak, no no no, tapi kemudian memahami dirinya sebagai perempuan dan peranannya. Terus aku percaya diri, ya udah, aku mau punya hitam, pendek, gendut, jelek gitu. Aduh, bisa kok aku nerima. Ya udah, percaya diri aja sama diri. Oh, Tuhan nyiptain aku paling luar biasa. Oke adanya. Nah ini buat contoh perempuan dulu ya. Terus menjaga emosi sebagai sikap remaja. Contoh kalau perempuan itu kalau tiap bulan kan mengalami menstruasi. Menstruasi itu rasanya sakit banget. Nanti Bu Yuni akan jelaskan. Nah, bisa nggak mengendalikan emosinya kalian? Emosi itu nggak sama dengan marah loh. Emosi juga bisa senang ketika ngalamin menstruasi kan ini emosinya labil ya, naik turun ya. Nah ini ketika dapat nilai bagus senangnya banget, teman-temannya nggak dihiraukan, nah itu juga nggak bisa jaga emosi. Sementara kalau laki-laki, gimana mengenal nilai-nilai? Oh laki-laki itu harus bersikap maskulin, nggak berarti harus merokok, tidak. Tapi kemudian laki-laki itu perlu mengenal nilai-nilai. Pertama, kamu luar biasa, menjaga diri bukan dengan cara berkelahi bak-buk, enggak. Terus menjaga kepercayaan diri. Dengan tubuh aku yang seperti ini, misalnya suaraku kok masih kecil, sementara teman-teman lo ya sudah suara yang besar, tetap bisa percaya diri karena setiap orang perubahan kotak suaranya berbeda. Terus jaga emosi lo. Tunggu nih di Taman Liman. Nggak seperti itu. Ya. Ya. Paham ya? Nah, sikap sebagai remaja. Ternyata seksualitas juga menyangkut mengenai makhluk seksual. Ya, manusia sebagai makhluk sosial. Pada awalnya manusia kan diciptakan banyak penuhilah bumi, ya, jaga bumi nih. Tapi ternyata secara perkembangannya makhluk seksual itu terdiri dari emosi. Jaga emosi bukan hanya hal negatif, marah, meledak-ledak, enggak, tapi hal-hal yang menyenangkan juga. Terus kepribadian apa? Kepribadian baik, mobil pribadi bukan. Kepribadian misalnya, kamu bisa nggak menempatkan diri ketika sama teman ngomongnya seperti apa, itu menunjukkan dirimu secara pribadi. Apa yang kalian omong itu menunjukkan diri pribadimu. Kemudian sikapnya seperti apa? Sikapnya kalau suka bakbuk itu, nah makhluk seksual yang dipertanyakan bahwa belum berkembang atau masih belum dewasa. Kamu adalah makhluk seksual. Ya, suka nggak suka, kita manusia ini adalah makhluk seksual. Mata secara seksual adalah bagian utama dari proses masa remaja. Apa yang perlu disiapkan? Nggak usah mikir yang banget ya kepalanya sampai jeblok, nggak usah, tapi mikir bahwa ketika aku ada tanggung jawab dalam tugas, aku melaksanakan. Ketika sesuatu terjadi pada tubuhku, kok ada yang berkembang, itu aku bisa nerima. Tapi kalau ada yang nggak beres, ya lapor orang tua, biar orang tua bisa memeriksakan ke dokter, karena semuanya nggak hanya ngomongin remaja, ada yang nggak beres ini, termasuk tentang cara pergaulan. Karena proses pendewasaan ini memperhatikan perubahan luar biasa yang dialami tubuhmu. Kadang ada yang merasa gini, banyak yang nggak puas dengan tubuhnya, oplas. Nah, ada juga yang oplas demi apa? Supaya cantik, supaya apa? Itu salah satu, kalau tidak ada tuntutan apapun, itu salah satu kurang bisa menerima diri. Kecuali kalau misalnya jatuh kecelakaan harus operasi plastik karena di sini mukanya bopeng-bopeng gitu, itu beda, itu kasus yang medis. Tapi kalau misalnya aduh hidungku kurang mancung nih, aku tambahkan silikon gitu biar naik. Nah, itu salah satu yang ada kurangnya, ketidakbisaan menerima diri. Ingat, bukan bentuknya, tetapi bukan bentuk yang cantik, ya.
Sekali lagi, fungsi tubuhmu jauh lebih penting daripada bentuk tubuhmu. Bukan bentuk yang buat perempuan atau yang perkasa buat laki-laki, tetapi fungsi tubuh. Untuk apa luarnya didandanin tapi dalamnya menderita? Oke, bisa dipahami ya?